Percy Jackson chapter 3. Dia layak memperoleh simpatiku. Aku paham, ujarku dengan teramat berlapang dada. Kau setidak-tidaknya bersedia mengantar kami ke perkemahan blasteran. Kalau itu, aku sanggup. Percy merogoh saku sweaternya dan mengeluarkan sebatang ballpoint. Sesaat aku mengira dia menginginkan tanda tanganku, sebab aku sering sekali memperoleh permintaan tersebut. Kemudian aku ingat, ballpoint itu wujud samaran pedangnya, Riptide. Percy tersenyum dengan mata berkilat-kilat, alhasil kembali menampakkan kejailan demigod yang sudah lama ku kenal. Mari kita cari tahu apakah Mak siap untuk jalan-jalan. 42. Cocolan 7 lapis kue kering coklat warna biru Bu Jackson, aku cinta padamu. Sally Jackson ternyata penyihir yang sebanding dengan Cheers. Wanita itu menyulap Mak dari anak jalanan menjadi gadis belia yang cantiknya mencengangkan. Rambut pendek gelap Mak disikat rapi sampai mengilap. Wajah bundarnya digosok sampai bersih dari kotoran. Kacamata mata kucingnya dilap sampai permata-permataannya berkilau. Mak kentara sekali bersikeras mengenakan sepatu olahraga merahnya, tapi dia mengenakan legging hitam baru dan rok terusan selutut berwarna hijau berdenyar. Bu Jackson telah menemukan cara untuk mempertahankan penampilan lama Mak, tapi mengutak-atiknya agar lebih enak dipandang. Mak sekarang memiliki aura layaknya peri musim semi yang teramat mengingatkanku akan seorang dryad. Malahan, gelombang emosi tiba-tiba melandaku. Aku menahan isak tangis. Mak cemberut. Apa penampilanku sejelek itu? Riordan. Bukan, aku berhasil menukas. Hanya saja, aku ingin berkata, kau mengingatkanku pada seseorang. Tapi, aku tidak berani membuka topik percakapan itu. Seumur hidupku, cuma 2 manusia fana yang pernah membuatku patah hati. Bahkan sesudah berabad-abad, aku tidak sanggup memikirkan dirinya, tidak sanggup mengucap namanya tanpa terpuruk ke dalam keputusasaan. Jangan salah paham, aku tidak tertarik pada Mak. Aku 16 tahun atau 4000 plus, bergantung pada sudut pandang kalian. Dia gadis 12 tahun yang kekanakan. Tapi berdasarkan penampilannya sekarang, Mak McCaffrey mungkin saja merupakan putri mantan kekasihku. Andaikan mantan kekasihku hidup cukup lama untuk memiliki anak. Ini terlampau menyakitkan. Aku berpaling. Nah, kata Sally Jackson dengan keceriaan yang dibuat-buat, bagaimana kalau aku memasak makan siang sementara kalian bertiga mengobrol? Dia melemparkan lirikan cemas kepada Percy, lalu menuju dapur sambil memegangi perut hamilnya secara protektif. Mak duduk di tepi sofa. Percy, ibumu normal sekali. Itu pujian, ya, makasih. Kalau begitu, Percy meraup setumpuk manual persiapan tes dari meja pendek dan menepiskannya ke samping. Kulihat kau suka belajar, kataku. Bagus. Percy mendengus. Aku benci belajar. Aku dijamin masuk dengan beasiswa penuh ke Universitas Roma Baru, tapi aku tetap diharuskan untuk lulus semua mata pelajaran SMA dan 44. THE Hidden Oracle. Meraih nilai SAT yang bagus. Percaya, tidak. Apalagi aku juga harus lulus Teksat. Apa itu? Tanya Mak. Ujian untuk demigod Romawi, aku memberitahunya. Tes kemampuan sinting standar demigod. Percy mengerutkan kening. Jadi itu singkatannya. Aku pasti tahu. Akulah yang membuat soal untuk bagian analisis musik dan puisi. Aku tak akan pernah memaafkanmu karenanya, kata Percy. Mak mengayun-ayunkan kakinya. Jadi, kau demigod betulan. Seperti aku. Aku khawatir begitu. Percy menjatuhkan diri ke kursi berlengan, alhasil aku mesti menduduki sofa di samping Mak. Ayahkulah yang dewa Poseidon. Bagaimana dengan orang tuamu? Kaki Mak berhenti bergerak. Dia mengamat-amati kutikulanya yang abis dikulum-kulum, cincin bulan sabit serasi berkilauan di kedua jari tengahnya. Tidak kenal. Percy ragu-ragu. Panti asuhan. Orang tua tiri. Aku teringat akan tumbuhan tertentu, Mimosa pudica atau putri malu, yang diciptakan oleh Dewa Pan. Begitu daunnya disentuh, tumbuhan itu bergelung secara protektif. Mak sepertinya sedang berlagak bak putri malu, bergelung untuk menutup diri begitu ditanyai oleh Percy. 45. Riordan. Percy angkat tangan. Maaf. Bukan maksudku untuk mengorek-ngorek, dia memberiku tatapan penuh tanya. Bagaimana ceritanya sampai kalian berdua bertemu?
Kusampaikan kisah pertemuan kami kepadanya. Aku mungkin membesar-besarkan keberanianku melindungi diri dari serangan Cat dan Mickey, cuma supaya seru, asal tahu saja. Seusai aku bercerita, Sally Jackson kembali. Dia meletakkan semangkuk keripik tortilla dan sebuah loyang transparan segi empat berisi saus menakjubkan aneka warna, seperti lapisan batu sedimen. Biar kuambilkan dulu roti isinya, kata Bu Jackson. Tapi, aku kebetulan punya sisa saus 7 lapis. Sedap, Perci mencolekkan keripik tortilla ke saus. Ibuku lumayan terkenal berkat kreasi ini, teman-teman. Sally mengacak-acak rambut putranya. Isinya guacamole, krim kecut, buncis goreng, salsa. 7 lapis. Aku mendongak kagum. Kau tahu 7 adalah angka keramatku. Kau menciptakan ini untuk aku. Sally mengelap tangannya ke celemek. Wah, sebenarnya, aku tidak pantas dipuji. Anda terlampau rendah hati. Aku mencicipi sausnya. Rasanya hampir selezat nacho ambrosia. Anda akan memperoleh ketenaran abadi berkat ini, Sally Jackson. Manisnya, wanita itu menunjuk ke dapur. Aku akan segera kembali. 46. THE Hidden Oracle. Dalam waktu singkat, kami sudah menggasak roti isi kalkun, keripik dan saus, serta smoothie pisang. Mek makan seperti tupai, menjejalkan makanan ke mulutnya lebih banyak daripada yang mampu dia kunyah. Perutku penuh. Aku tidak pernah sebahagia ini. Aku merasakan hasrat ganjil untuk menyalakan Xbox dan bermain Call of Duty. Perci, kataku, ibumu keren. Betul, kan? Pemuda itu menghabiskan smoothie-nya. Jadi, kembali ke ceritamu. Kau sekarang harus menjadi pelayan Mak. Kalian berdua kemungkinan tidak saling kenal. Bukan cuma kemungkinan, ujarku. Tapi, ya, benar. Nasibku kini berkelindan dengan McCaffrey belia. Kami bekerja sama, kata Mak. Dia sepertinya menikmati kata tersebut. Dari sakunya, Perci mengeluarkan ballpoint. Dia mengetuk-ngetukkan benda itu ke lututnya dengan ekspresi serius. Mengenai perubahan menjadi manusia fana. Kau pernah mengalaminya 2 kali sebelum ini. Bukan karena kemauanku sendiri, aku meyakinkannya. Kali pertama, terjadi pemberontakan kecil-kecilan di Olympus. Kami berusaha menggulingkan Zeus. Perci berjengit. Kutebak rencana itu tidak berhasil. Aku yang terutama dipersalahkan, tentu saja. Oh, ayahmu Poseidon juga. Kami berdua dikucilkan ke bumi sebagai manusia fana, terpaksa mengabdi kepada Laomedon, Raja Troya. Dia majikan yang galak. Dia bahkan menolak memberi kami bayaran atas pekerjaan kami. 47. Rick Riordan. Mek hampir tersedak roti isi. Aku harus membayarmu. Citra mengerikan Mak McCaffrey yang berusaha membayarku dengan tutup botol, kelereng, dan benang warna-warni terbetik di benakku. Jangan takut, aku memberitahunya. Aku tak akan memberimu surat tagihan. Tapi, lanjut ke ceritaku barusan, kali kedua aku menjadi manusia fana, penyebabnya karena Zeus marah aku membunuh sejumlah Cyclops anak buahnya. Perci mengerutkan kening. Bung, tidak boleh begitu. Saudaraku seorang Cyclops. Mereka itu Cyclops jahat. Mereka membuat tongkat petir yang menewaskan salah seorang putraku. Mak duduk sambil melonjak-lonjak di lengan sofa. Saudara Perci seorang Cyclops. Sintingnya. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan batin. Singkat cerita, aku terikat untuk menjadi abdi Admetus, Raja Tesalia. Dia majikan yang ramah. Aku amat menyukainya sampai-sampai aku menganugerahi semua sapinya anak kembar. Boleh aku minta bayi sapi? Tanya Mak. Nah, Mak, kataku, pertama-tama kau harus punya induk sapi. Soalnya, teman-teman, potong Perci. Jadi, kesimpulannya kau harus menjadi pelayan Mak selama jangka waktu yang tidak diketahui, kataku. Barangkali setahun, barangkali lebih. Dan sepanjang jangka waktu itu. 48. THE Hidden Oracle. Aku akan menghadapi banyak cobaan dan kesusahan. Misalnya mencarikan sapi untukku, ujar Mak. Aku menggertakkan gigi. Cobaan-cobaan apa saja persisnya, aku belum tahu. Tapi begitu aku melewati cobaan-cobaan itu dengan susah payah dan membuktikan nilai diriku, Zeus akan memaafkanku dan memperbolehkanku kembali menjadi dewa. Mudah-mudahan. Perci tidak tampak yakin, mungkin karena penjelasanku kurang meyakinkan.
Aku harus mempercayai hukuman sebagai manusia fana hanya sementara, sama seperti pada dua kejadian terdahulu. Namun demikian, Zeus telah menciptakan aturan ketat untuk bisbol dan vonis penjara, 3 kali gagal, kau keluar. Aku semata-mata berharap semoga ini tidak berlaku untukku. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri, kataku. Setibanya kita di perkemahan blasteran, aku bisa berkonsultasi dengan Chiron. Aku bisa mencari tahu kesaktian dewata mana yang masih tersisa dalam sosok fanaku ini. Kalau ada, kata Perci. Mari berpikir positif. Perci menyandar ke kursi berlengan. Punya gambaran mengenai roh mana yang membuntuti kalian. Gumpalan cahaya, kata Mak. Cahayanya terang dan bentuknya seperti gumpalan. Perci mengangguk-angguk muram. Itu jenis yang paling gawat. 49. Rick Riordan. Tidak penting, kataku. Siapapun mereka, kita harus kabur. Begitu kita mencapai perkemahan, pembatas magis akan melindungi aku. Dan aku, tanya Mak. Oh, iya, kau juga. Perci mengerutkan kening. Apollo, jika kau menjadi manusia fana, maksudku manusia fana tulen, bisakah kau masuk ke perkemahan blasteran? Cocolan 7 lapis mulai teraduk-aduk dalam perutku. Tolong jangan bilang begitu. Tentu saja aku bisa masuk. Aku harus masuk. Tapi, kau sekarang bisa terluka dalam pertempuran. Perci merenung. Atau mungkin sekarang monster-monster bakal mengabaikanmu karena kau tidak penting. Stop, tanganku gemetar. Menjadi manusia fana saja sudah traumatis. Membayangkan tidak bisa masuk perkemahan, menjadi tidak penting. Tidak, jangan sampai. Tidak mungkin begitu. Aku yakin masih memiliki sebagian kesaktianku, aku berkata. Contohnya, aku masih menawan, asalkan bisa menyingkirkan jerawat dan lemak berlebih. Aku pasti punya kemampuan lain. Perci menoleh kepada Mak. Bagaimana denganmu? Kudengar kau jago melempar kantong sampah. Adakah keterampilan lain yang perlu kami ketahui? Mendatangkan petir, meledakkan toilet. Mak tersenyum ragu-ragu. Itu bukan kesaktian. 50. The Hidden Oracle. Tentu saja itu kesaktian, kata Perci. Sejumlah demigod terbaik mengawali karir dengan meledakkan toilet. Mak cekikikan. Aku tidak suka melihat cengirannya kepada Perci. Aku tidak mau anak perempuan itu main naksir-naksiran. Bisa-bisa kami tidak keluar-keluar dari sini. Meskipun aku menikmati masakan Sally Jackson, sekarang saja, aroma memabukkan kue yang dipanggang tengah menguar dari dapur, aku harus bergegas ke perkemahan. Aku menggosokkan kedua belah tanganku. Seberapa cepat kita bisa berangkat? Perci melirik jam dinding. Saat ini rasanya juga bisa. Kalau kalian diikuti, lebih baik monster membuntuti kita daripada keluyuran di sekitar apartemen. Laki-laki baik, kataku. Perci melambaikan tangan dengan muak ke arah manual-manual tesnya. Aku semata-mata harus sudah pulang malam ini. Banyak yang mesti ku pelajari. 2 kali pertama aku ikut ujian saat andaikan Annabeth tidak membantuku. Siapa itu? Tanya Mak. Pacarku. Mak mengerutkan dahi. Aku bersyukur di dekat sini tidak ada kantong sampah yang bisa dilempar. Kalau begitu, beristirahatlah. Desaku. Otakmu niscaya menjadi segar selepas acara bermobil nan santai ke Long Island. Hah, kata Perci. Logika yang asal tapi masuk akal. Oke, mari kita berangkat. 51. Rick Riordan. Dia bangun tepat saat Sally Jackson berjalan ke ruang keluarga sambil membawakan sepiring kue kering coklat yang baru dipanggang. Entah kenapa, kue itu berwarna biru, tapi baunya selezat makanan kahyangan, dan aku tentu tahu. Asalku dari kahyangan. Bu, jangan panik, ya, kata Perci. Sally mendesah. Ibu benci sewaktu kau berkata begitu. Aku akan mengantar mereka berdua ke perkemahan. Cuma itu, aku akan segera kembali. Rasanya ibu pernah mendengar kata-kata itu. Aku janji. Sally menatapku, lalu memandang Mak. Ekspresinya melembut, fitrahnya yang baik hati barangkali mengalahkan kecemasannya. Ya sudah, berhati-hatilah. Senang bertemu kalian berdua. Tolong usahakan agar jangan mati. Perci mengecup pipi ibunya. Dia menggapai kue, tapi sang ibu menjauhkan piring. Oh, tidak boleh, kata Sally. Apollo dan Mak dipersilakan mengambil kue, tapi akan ibu sandera sisanya sampai kau pulang dengan selamat.
Yang cepat ya, nak. Sayang jika Paul memakan semuanya setiba dia di rumah. Mimik muka Perci menjadi murung. Dia menghadap kami. Kalian dengar, teman-teman. Nasib sepiring kue bergantung padaku. Kalau kalian menyebabkanku tewas dalam perjalanan ke perkemahan, aku bakalan kesal. 52. Aguaman berkendara tenang, tidak apa-apa malah tabrakan. Yang mengecewakan, keluarga Jackson tidak memiliki busur atau panah cadangan untuk aku pinjam. Aku payah dalam panahan, Perci menjelaskan. Iya, tapi aku tidak, kataku. Itulah sebabnya kau harus selalu membuat rencana untuk mengakomodasi kebutuhanku. Meski begitu, Sally meminjami Mac dan aku jaket bulu untuk musim dingin. Jaketku biru dan bertuliskan kata Bluff 1S di kerah sebelah dalam. Mungkin itu mantra kuno untuk menangkal roh jahat. Hackett tentu tahu, sihir sungguh bukan bidang keahlianku. Setibanya kami di Prius, Mac minta duduk di samping sopir, yang merupakan satu lagi ketidakadilan yang mesti ku terima. Dewa Dewi tidak menumpang mobil di belakang. Aku kembali mengusulkan untuk menyetir Maserati atau Lamborghini di belakang mereka, tapi Perci mengakui dia tidak memiliki satu pun dari kedua mobil tersebut. Prius mobil keluarga satunya, Rick Riordan. Silakan diresapi. Wow, pokoknya wow. Selagi duduk di kursi belakang, mabuk perjalanan serta-merta melandaku. Aku terbiasa menyetir kereta matahari untuk melintasi langit, yang tiap jalurnya adalah jalur cepat. Aku tidak terbiasa dengan Long Island Expressway. Percayalah padaku, bahkan pada tengah hari di tengah-tengah bulan Januari, Long Island Expressway sama sekali tidak ada ekspres-ekspresnya. Perci mengerem dan memajukan mobil tersendat-sendat secara silih berganti. Aku setengah mati berharap andai saja bisa melontarkan bola api ke depan kami dan melelehkan mobil-mobil demi melancarkan perjalanan kami yang jelas-jelas lebih penting. Tidakkah Priusmu dilengkapi pelontar api? Sergahku. Laser. Setidak-tidaknya bumper bermata pisau buatan Hephaestus. Kendaraan murahan macam apa ini? Perci melirik ke kaca spion. Di Olympus ada kendaraan seperti itu. Di Olympus tidak ada kemacetan lalu lintas, kataku. Kalau itu, aku jamin. Mac menarik-narik cincin bulan sabitnya. Aku kembali bertanya-tanya apakah dia memiliki keterkaitan dengan Artemis. Bulan simbol saudariku. Barangkali Artemis mengutus Mac untuk menjagaku. Tapi, sepertinya bukan begitu. Artemis enggan berbagi apapun denganku, demigod, panah, negeri, pesta ulang tahun. Kami selalu bersaing layaknya anak kembar. Selain itu, menurutku Mac McCaffrey bukanlah pengikut saudariku. Mac 54. The Hidden Oracle. Mempunyai aura lain, yang akan mudah ku kenali andaikan aku dewa. Tapi, tidak, aku mesti mengandalkan intuisi manusiawi, yang dapat diibaratkan seperti berusaha memungut jarum jahit selagi mengenakan sarung tangan bisbol. Mac membalikkan badan dan menerawang ke jendela belakang, barangkali untuk mengecek kalau ada gumpalan cahaya yang mengejar kami. Setidak-tidaknya kita tidak di. Jangan diucapkan, Perci mewanti-anti. Mac mendengus. Kau tidak tahu aku hendak berkata Kau hendak berkata, setidak-tidaknya kita tidak diikuti, kata Perci. Itu bawa sial. Kita seketika akan menyadari bahwa betul kita sedang diikuti. Kemudian kita akan terjerumus ke dalam pertarungan besar-besaran yang korbannya mobil keluargaku dan barangkali menghancurkan seisi jalan tol. Kemudian kita harus lari sampai ke perkemahan. Mata Mac membelalak. Kau bisa meramal masa depan. Tidak perlu bakat meramal, Perci berpindah ke jalur yang sedikit tidak macet ketimbang jalur semula. Hanya saja, aku sering melakukan ini. Lagi pula, dia melemparkan tatapan menuduh ke arahku, tak ada lagi yang dapat meramalkan masa depan. Oracle tidak bisa bekerja. Apa itu Oracle? Tanya Mac. Kami berdua tidak menjawab. Sekejap aku terlalu terperangah sehingga tidak mampu bicara. Padahal, kecuali aku sangat terperangah, itu mustahil terjadi. Masih tidak bisa, ujarku dengan suara kecil. 55. Rick Riordan. Kau tidak tahu, tanya Perci. Memang, aku tahu kau menghilang selama 6 bulan, tapi ini sudah terjadi di bawah pengawasanmu. Kecaman yang tidak adil. Aku ketika itu sibuk berlindung dari murka Zeus, yang tentu merupakan alasan yang sah.
Mana ku tahu gaya memanfaatkan huru-hara perang dan membangkitkan musuh bebuyutanku yang paling lama dari kedalaman Tartarus sehingga dia bisa menduduki kembali sarangnya di Gua Delphi dan memutus sumber kekuatan ramalanku. Ah, ya, aku mendengar kata-kata kalian para kritikus di luar sana, kau dewa ramalan, Apollo. Mana mungkin kau tidak tahu itu bakal terjadi. Suara berikut yang akan kalian dengar adalah bunyi lidahku yang melet-melet menghina, senyaring Mark McCaffrey. Kutelan rasa takut dan cocolan 7 lapis. Aku mengasumsikan, kuharap persoalan tersebut saat ini sudah dibereskan. Maksudmu oleh para demigod, kata Percy, yang menjalani misi besar untuk merebut kembali Oracle Delphi. Persis. Aku tahu Percy pasti mengerti. Kuduga Chiron semata-mata lupa. Akan kuingatkan dia sesampainya kita di perkemahan, kemudian dia bisa mengutus kalian mangsa-mangsa berbakat, maksudku para pahlawan. Nah, begini masalahnya, kata Percy. Untuk menjalani misi, kami butuh ramalan, kan? Aturannya begitu. Jika tidak ada oracle, tidak ada ramalan, maka kami terjebak dalam 56. THE Hidden Oracle. Lingkaran Erinyes, aku mendesah. Mark melemparkan sehelai benang lepas kepadaku. Lingkaran setan, barangkali. Tidak, aku menjelaskan dengan sabar. Ini lingkaran Erinyes, yang berkali-kali lipat lebih parah. Aku merasa seperti sedang terapung-apung di air mandi hangat dan seseorang mendadak mencabut sumbat bak. Air berputar-putar di sekelilingku, menarik-narikku ke bawah. Sebentar lagi aku niscaya terdampar dalam keadaan menggigil dan terekspos atau, kalau bukan itu, aku bakalan tersedot ke dalam gorong-gorong keputusasaan. Jangan tertawa, metafora itu pas sekali. Lagi pula, dewa bisa dengan mudah tersedot ke dalam saluran pembuangan air kotor, jika kalian sedang santai dan tidak awas, serta kebetulan berubah wujud pada saat yang tidak tepat. Aku pernah suatu kali terbangun di fasilitas pengolahan air limbah di Biloxi, tapi itu cerita lain. Selagi benakku mengembara, aku mulai memahami tantangan di hadapanku. Oracle sedang ditawan oleh kekuatan jahat. Musuhku bergelung menanti, kian hari kian kuat berkat uap magis di dalam Gua Delphi. Sementara itu, aku hanyalah manusia lemah yang terikat dengan demigod tak terlatih yang gemar melempar sampah dan mengulung kutikulanya. Tidak, Zeus tak mungkin mengharapkan agar aku mengatasi persoalan ini. Tidak dalam kondisiku sekarang. Namun demikian, seseorang telah mengutus preman-preman itu untuk mencegatku di gang. Seseorang tahu di mana aku akan mendarat. 57. Rick Riordan. Tak ada lagi yang dapat meramalkan masa depan, kata Percy tadi. Tapi, pernyataan tersebut tak sepenuhnya akurat. Hei, kalian berdua, Mark menimpuki kami dengan benang yang terburai. Dari mana pula dia mendapatkan benang tersebut? Aku tersadar aku telah mengabaikan si gadis cilik. Alangkah nyamannya, sayang hanya sebentar. Ya, maaf, Mark, kataku. Jadi, Oracle Delphi peramal kuno. Aku tidak peduli soal itu, tukasnya. Sekarang ada 3 gumpalan cahaya. Apa? Tanya Percy. Mark menunjuk ke belakang kami. Lihat. Di jalan tol, berkelok-kelok cepat di sela-sela kendaraan dan semakin lama semakin dekat dengan kami, terlihatlah 3 penampakan kemilau yang samar-samar berbentuk humanoid, seperti kepulan bom asap yang disentuh oleh Raja Midas. Aku menginginkan perjalanan jarak pendek yang gampang barang sekali saja, gerutu Percy. Semuanya, pegangan. Kita akan melintasi alam. Definisi lintas alam menurut Percy ternyata lain dengan definisiku. Aku membayangkan perjalanan melintasi pedesaan sungguhan. Tapi, Percy justru keluar lewat pintu tol terdekat. Berbelok-belok untuk menyeberangi lapangan parkir pusat. 58. THE Hidden Oracle. Perbelanjaan, kemudian mengebut lewat jalur drive-thru restoran Meksiko bahkan tanpa memesan apa-apa. Kami menikung ke area industri yang terdiri dari gudang-gudang bobrok, sementara penampakan yang berasap masih mengekor kami. Buku-buku jariku memutih karena mencengkeram sabuk pengamanku di bagian bahu erat-erat. Apa rencanamu untuk menghindari perkelahian adalah dengan mati karena kecelakaan lalu lintas? Sergahku. Hahaha, Percy banting setir ke kanan. Kami melejit ke utara, gudang-gudang digantikan oleh gedung-gedung apartemen aneka rupa dan bangunan pusat perbelanjaan yang terbengkalai. Aku membawa kita ke pantai.
Aku lebih lihai bertarung di dekat air. Karena Poseidon, tanya Mak sambil bertumpu ke gagang pintu untuk menjaga keseimbangan. Perci mengiyakan. Seluruh hidupku praktis bisa dijelaskan dengan cara seperti itu, karena Poseidon. Mak duduk melonjak-lonjak karena kesenangan, yang menurutku tidak berguna, sebab kami sudah terlonjak-lonjak. Kau akan seperti Aguaman, tanyanya, menyuruh ikan-ikan bertarung untukmu. Makasih, kata Perci. Belum cukup aku mendengar lelucon Aguaman seumur hidupku. Aku tidak melucu, protes Mak. Aku melirik ke jendela belakang. 3 kepulan asap yang berkerlap-kerlip masih bertambah dekat. Salah satunya. 59. Rick Riordan. Menembus seorang pria paruh baya yang sedang menyeberang jalan. Pejalan kaki fana itu langsung ambruk. Ah, aku kenal roh-roh itu. Seruku, mereka itu, anu. Otakku sontak berkabut. Apa? Desak Perci. Mereka itu apa? Aku lupa, aku benci menjadi manusia fana. Pengetahuan senilai 4000 tahun, rahasia alam semesta, lautan kebijaksanaan, hilang semua, gara-gara kepala sebesar poci ini tidak cukup untuk menampungnya. Pegangan. Perci menginjak gas sehingga mobil Prius melintasi rel kereta api sambil melayang. Mak memekik saat kepalanya membentur langit-langit. Kemudian dia mulai mengikik tak terkendali. Alam membentang ke pedesaan betulan, ladang-ladang kosong, lahan anggur dorman, kebun-kebun buah berpohon gundul. Kira-kira tinggal 1,5 kilometer lagi ke pantai, kata Perci. Selain itu, kita hampir mencapai tepi barat perkemahan. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Sebenarnya, kami tidak bisa. Salah satu kepulan asap kemilau berbuat curang, yakni dengan membubung secara langsung dari aspal di depan kami. Secara instingtif, Perci membanting setir. Prius oleng dari jalan sehingga menabrak pagar kawat berduri sampai bobol dan masuk ke kebun buah. Perci berhasil menghindari tabrakan dengan pohon-pohon, tapi mobil selip di 60. The Hidden Oracle. Lumpur berlapis es dan tersangkut di antara 2 batang pohon. Yang ajaib, kantong udara tidak mengembang. Perci melepas sabuk pengamannya. Kalian baik-baik saja. Mak mendorong pintu mobil di sisi penumpang. Tidak bisa dibuka. Keluarkan aku dari sini. Perci berusaha membuka pintu di sisi sopir. Pintu tersebut terimpit kuat-kuat ke batang pohon persik. Lewat belakang sini, kataku. Memanjatlah. Aku menendang pintu mobil sampai terbuka dan keluar sambil terhuyung-huyung, kakiku serasa bagaikan peredam benturan yang sudah aus. 3 sosok berasap telah berhenti di pinggir kebun. Sekarang mereka maju pelan-pelan sambil mewujud semakin padat. Lengan dan tungkai mereka bertumbuh. Di wajah mereka terbentuklah mata dan mulut besar lapar. Aku tahu secara instingtif bahwa aku pernah berurusan dengan roh-roh ini. Aku tidak ingat siapa mereka, tapi aku telah berkali-kali menghalau mereka, menepuk mereka hingga binasa seenteng menepuk sekawanan agas. Sialnya, aku sekarang bukan dewa. Aku anak 16 tahun yang gampang panik. Telapak tanganku berkeringat, gigiku bergemeletuk. Satu-satunya pemikiran koheren di benakku adalah, waduh. Perci dan Mak berjuang untuk keluar dari Prius. Mereka butuh waktu sehingga, dengan kata lain, aku harus turun tangan. Stop, raungku kepada roh-roh. Aku Dewa Apollo. 61. Rick Riordan. Aku terkejut sekaligus senang karena ketiga roh berhenti. Mereka melayang di tempat, 12 meteran dariku. Aku mendengar Mak menggerung saat dia berguling dari kursi belakang. Perci keluar buru-buru sesudahnya. Aku maju ke arah roh-roh itu, lumpur berlapis bunga es berkerumuk di bawah sepatuku. Napasku berembun di udara dingin. Aku mengangkat tangan sambil menekuk 3 jari, yang adalah gestur kuno untuk menolak bala. Enya atau dihabisi, kataku kepada roh-roh itu. BLOFIS. Sosok-sosok berasap itu bergetar. Harapanku terbangkitkan. Aku menanti mereka terbuyarkan atau kabur ketakutan. Namun demikian, mereka justru memadat hingga menyerupai mayat hidup bermata kuning. Pakaian mereka compang camping, sedangkan lengan dan tungkai mereka syarat luka terbuka dan bopeng bernanah. Aduh, gawat, jakunku merosot ke dalam dada bagaikan bola biliar. Aku ingat sekarang. Perci dan Mak melangkah ke kanan kiriku. Disertai bunyi kering metalik,
Ballpoint Perci membesar menjadi pedang perunggu langit yang berpendar. Ingat apa? Tanya Perci. Cara membunuh makhluk-makhluk ini. Bukan, kataku. Aku ingat mereka ini apa, Nosoi, roh wabah penyakit. Selain itu, mereka tidak bisa dibunuh, TI. 62. Kejar-kejaran dengan roh wabah penyakit jangan sampai tertangkap kalau tidak mau sakit. NOSOI. PERCY mengangkang untuk pasang kuda-kuda. Tahu tidak, aku berkali-kali berpikir, sekarang aku sudah membunuh semua tokoh mitologi Yunani. Tapi, daftar itu sepertinya tidak habis-habis.